warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian PPG guru tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Verusisa SPD dengan NIM A1GP 253129, asal LPTK Universitas Bengkulu, studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya akan menyampaikan pembelajaran hak dan kewajiban di kelas 5. Instansi saya dari SD Negeri Lubuk Pempeng, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-ibu semua. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Sudah sarapan hari ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Nah,
teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fadila Lestari di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dimudahkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul, hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan yang ketiga, hidup serasa nyaman, dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah. Dan yang ketiga, mendapat bimbingan dari guru. Nah teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan teman. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Dan yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga berteman dengan tetangga. Nah teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjaga tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk pengetahuan kita. Yang kedua, selain sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak. Untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan
Yuk berbagi ilmu baru. Nah, kita kan sudah melihat contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak di lingkungan keluarga atau di rumah, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Sudah pada tahu? Sudah. Nah, sekarang apa contohnya? Nah, yang pertama kita lihat dulu dari contoh nomor 1. Nah, contohnya yaitu mendapatkan makanan dan minuman. Nah, kewajibannya apa? Apa? Mendapatkan uang saku. Itu kewajiban. Ya. Mendapatkan uang saku. Benar. Kewajiban kita apa? Cuci piring. Membantu orang tua. Berarti di sini membantu orang tua ya. Membantu Orang tua. orang tua. Nah, yang kedua, ada hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Nah, yang tadi apa? Nomor 2-nya, haknya di lingkungan sekolah, nah. Yang tadi yang sudah kita menyaksikan bersama videonya. Apa di lingkungan sekolah semuanya? Pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan. Nah, kewajiban kita. Kewajibannya apa? Menaati aturan. Menaati aturan. Kewajiban menaati aturan. Nah, yang lain ada? Apa kewajiban kita di sekolah? Yang lain? Pakai seragam. Pakai seragam. Kewajiban. Pakai seragam rapi. Yang rapi. Nah, kewajiban kita, hak kita. Tidak mendapatkan Hak kita apa? Hak kita di sekolah mendapatkan pendidikan. Apa lagi? Mentaati aturan sekolah. Sudah ini? Yang lain? upacara bendera. Mengikuti upacara bendera. Kewajiban kan? Tindanya. Mengikuti Upacara bendera. upacara bendera. Sedangkan yang ketiga ada hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Hak kita apa? Mendapatkan kenyamanan. Mendapatkan kenyamanan. Mendapatkan kenyamanan. Kewajibannya Menjaga apa? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan dan apa lagi? Menjaga lingkungan, apa lagi tadi? Membantu tetangga. Apa lagi? Menjenguk tetangga sakit. Kalau haknya yaitu hak. Apa lagi kalau hak? Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Pertama kita mendapatkan kenyamanan. Berarti kita kewajiban kita menjaga lingkungan kan? Dan mengikuti bendera. itu yang kewajiban di sekolah. Kalau kewajiban masyarakat jadi membantu tetangga, menjenguk tetangga yang sakit. Sudahkah kita melakukan hal itu? Sudahkah kita melakukan hal-hal tersebut? Intinya sudah
membagi kelompok ya. Kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Ibu akan membagi LKPD. Kerja kelompok ya. Jangan dikerjakan dulu ya. Jangan dikerjakan dulu. Jangan dikerjakan dulu ya. Pak ya. Jangan dikerjakan dulu. Nah, dibuka dulu. Sudah? Nah, yang pertama coba lihat dulu, coba lihat semuanya. Yang pertama ada lembar kerja kelompok, yaitu tuliskan nama kelompoknya, tuliskan nama anggota kelompok. Sudah? Sudah? Dengar dulu, dengarin dulu, jangan ada yang mengerjakan dulu. Dengar dulu ya. Langkah yang kedua, yang pertama itu disuruh amati. Amatilah gambar di bawah ini. Ayo pasangkan hak dan kewajiban anak di rumah. Berarti itu caranya adalah memasangkan sumber pasangan ya. Dan yang di bawah nah, coba lihat di bawah. Lengkapi tabel di bawah ini dengan terlebih dahulu amati gambar yang ada. Itu gambarnya apa? Gambarnya di dalam yang pelan, jangan ada yang tulis dulu ya. Di sana ada proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Yang pertama di sini ada hak, terus ada kewajiban, itu diisi ya. Tabel yang ketiga ini disuruh pasangkan. Ini kewajiban di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Yang keempat, berilah tanda centang atau benar pada jawaban yang tepat. Di sini ada gambar dan ada hak dan kewajiban. Sudah dimengerti? Sudah? Sudah dipahami? Silakan dikerjakan. Kerjanya kelompok ya, tulis nama ya. Tulis nama ya, atasnya tulis nama. Ada yang tidak paham, itu dikerjakan. Dikerjakan. Misalkan salah, boleh dibayar. Ada yang tidak dimengerti, ditanyakan ya.
Ini dicetak, bukan di Ini boleh lebih pada satu jawabannya. Dan kelompok di satu cari yang mana? Kalian terima kelompok masing-masing. Masing-masing ya. Nanti ibu akan menilai perhatian, disiplin, kerjasama.
Kalau sudah, Ibu akan menyuruh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ini. Boleh. Kelompok 4 dulu ya. Satu aja boleh, satu aja perwakilan. Ada lu 2. 2. Di sini aja ya. Baca ya. Dibaca satu-satu lewat sana ya. Dibaca ya. Beri salam ya. Silau ya. Kita tutup ya. Silau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan dibulat-bulat. Nanti Om lupa. Aman tidak nomor di bawah ini. Ayo anak-anak dan tiba-tiba anak di rumah. Apa? Dengar semuanya yang presentasi ya. Yang semua ya. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Yang lain disimak ya. Lagi nanti bergiliran. Ayo bisa sedikit suaranya. Dari Bu ya nak ya, dengar temannya. Sudah? Sudah? Beri tepuk tangan kepada yang mau buka. Silakan duduk. Yang laki. Duduk yang laki dulu semuanya, yang laki duduknya.
menyampaikan pendapat, bertemu dan berorganisasi, membantu warga membersihkan rumah, membereskan mainan, memasukkan lingkungan usai keamanan rumah, mendapatkan kesadaran bertanya kepada Pembangunan satu di bawah ini dengan kondisi dahulu apabila bangunan ada. Proses belajar berjalan dengan lancar. Saya belajar di sekolah, mendapatkan pendidikan. Kewajiban saya menghormati guru, menghormati aturan. Berilah tanda benar. Depan ada gambar cakupan. Nanti ada pikiran pokok ya. Kewajiban hak. Kewajiban hak, 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 kewajiban hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, sekarang kelompok berapa lagi? 2. Nah, silakan. Silakan kelompok 2. Ayo anak ibu. Ayo anak ibu, ayo. Siapa salah? Ayo Ustaz sedikit saja. Jangan ketawa ya, jangan ada yang ketawa ya. Kita di sini belajar. Ya. Udah. Terus yang bawah apa lagi? Kewajiban anak di rumah. Ya. Jangan ketawakan ya. Kita jangan menertawakan teman kita. Nah, di sini kita semua sedang belajar. Baik, kenapa?
gambar di bawah ini. Ayo menuliskan hak dan kewajiban anak di rumah. Hak anak di rumah. Hak anak di rumah. Kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Memakai seragam yang diberikan. Menyampaikan pendapat, berkumpul dan berorganisasi, membantu orang tua, membersihkan rumah, membereskan mainan, kerja bakti, membersihkan lingkungan, sistem keamanan lingkungan, mendapatkan pelajaran bertanya cita-cita. Wajiban saya menghargai ibunya. Tidak ada Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, sekarang kan kita sudah melakukan kerja kelompok. Nah, sekarang mari kita berkelompok. Dibuka ya, jangan dilipat, dibuka. Dibuka dari dulu. Nah, sekarang abang, nak, duduk yang bagus nak. Nah, ada yang duduk yang bagus. Ya, yang rapi duduknya ya. Nah, kita kan sudah mulai
Jadi dari garis saja. Tugasnya individu ya, silakan dikerjakan. Iya. Ya. Ini jangan diisi, yang di situ yang di sini. Ya, ini nggak boleh, nggak usah diisi nanti yang di sini. Ya. Ya, paham? Tugasnya pribadi ya. Ya. Hah? Mana? Kenapa? Oh, keselak ya? Kamu mana? Kenapa ke sana? Ke sini. Tadi, usah ditukar-tukar. Usah ditukar-tukar ya. Sama semuanya soalnya. Soalnya sama. Jadi nggak usah ditukar-tukar. Berapa nak? Udah pulang ya? Pulang ya. Ada yang tidak dipahami? Silakan dikerjakan ya. Itu tugasnya individu bukan kelompok ya. Tapi bukan jawabannya yang ditanya.
belum. Belum silahkan dikerjakan dulu. Lagi waktunya ya. Ini sudah. Ya.
Akhir.